Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Hadapi Omikron, masyarakat jangan panik. Pembatalan 2 pertemuan G20 di Bali, pelaku pariwisata makin terpukul. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah tim redaksi kami siapkan. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengkritik peran Badan Kesehatan Dunia WHO pada penanganan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Forum Perekonomian Dunia, World Economic Forum. Jokowi mengatakan krisis COVID-19 menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global. Jokowi bahkan menilai kerjasama internasional yang ada juga tidak menyediakan solusi permanen terhadap masalah tersebut. Yang panjang. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam Forum Perekonomian Dunia atau World Economic Forum pada Kamis 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo memberikan kritik terhadap Badan Kesehatan Dunia atau WHO terkait dengan perannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan krisis COVID-19 yang melanda dunia saat ini menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global. Bahkan Jokowi menilai kerjasama internasional yang ada juga tidak menyediakan solusi permanen terhadap masalah tersebut. Jokowi berpendapat dunia saat ini membutuhkan solusi permanen untuk menghadapi krisis kesehatan tak terduga seperti pandemi COVID-19. Dalam forum internasional tersebut, Jokowi mengusulkan pembentukan Badan Kerjasama Khusus Pendanaan Infrastruktur Kesehatan. Jokowi menyebut badan itu mirip dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, di mana badan itu akan mendanai perbaikan infrastruktur kesehatan di seluruh negara. Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini. Krisis COVID-19 ini menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Dan kolaborasi saat ini seperti COVAX Facility hanyalah solusi sesaat. Dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Oleh karena itu ke depan kita perlu sebuah solusi yang permanen agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga. Dan Presidensi Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia semacam IMF kalau di sektor keuangan yang bertugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, pembelian alat kesehatan. Kemudian juga merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama. Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas
manufaktur lokal, antara lain pengelola paten, akses terhadap teknologi, investasi di alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lainnya. Dibutuhkan pembiayaan bersama untuk arsitektur baru sistem kesehatan, sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut. Sebelumnya Jokowi menyatakan optimismenya bahwa pandemi akan terkendali pada tahun ini. Optimisme Presiden tersebut didasari atas berbagai indikator, di antaranya kondisi perekonomian yang terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Jokowi juga menyoroti penularan COVID-19 varian Omikron yang terus meningkat. Seperti diketahui, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik sejak varian Omikron ditemukan di Jakarta pada 16 Desember 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada Kamis 20 Januari 2022, kasus corona varian Omikron di Indonesia dilaporkan sudah mencapai 1.078 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri, PPLN, sedangkan non-PPLN atau transmisi lokal sebanyak 257 kasus, dan belum diketahui atau masih dalam pemeriksaan epidemiologi 65. Dari Jakarta, Julius Warti dan Ketut Sumadiasi melaporkan. Kasus varian Omikron diketahui dengan cepat menyebar, namun gejalanya cukup ringan hingga pasien dapat pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Walaupun diindikasikan bergejala ringan, masyarakat diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak gegabah maupun panik dengan segala kemungkinan yang terjadi. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Maderentin, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak perlu panik kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali ini juga mengatakan cara positif menyikapi kenaikan kasus varian Omikron adalah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin dan segera mengikuti program vaksinasi bila sudah mendapat jadwal. Penyebaran yang cepat ditakutkan terjadi tatkala masyarakat mulai lengah. Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali mengingat keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Bali yang bisa dilewati secara bersama-sama. Dengan semangat gotong royong sinergi antara kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota bersama peran serta masyarakat yang antusias untuk bisa terlepas dari kekangan pandemi dan bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Tetap taat laksanakan protokol kesehatan dengan pakai masker secara benar setiap bepergian, jaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, rutin mencuci tangan pakai sabun setelah menyentuh benda yang dipegang banyak orang, serta membuka jendela untuk sirkulasi udara yang lebih baik, dan tidak lupa sigap menutup mulut dengan siku terlipat ketika batuk atau bersin. Winato Bali Pos melaporkan. Sementara itu menyikapi dikeluarkannya surat edaran SE yang mengatur pembatasan pegawai negeri sipil ASN ke luar negeri dan sistem kerja untuk internal, Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengatakan akan menyesuaikannya. Salah satunya dengan menerapkan 50% work from office untuk pegawai internalnya. Lebih lanjut diungkapkan Bali saat ini disebut level 2 sesuai SE dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2022 bahwa Bali masuk PPKM level 2 sehingga Kanwil Kemenkumham Bali menerapkan 50% WFO bagi pegawai dan sudah melanjutkan SE itu ke seluruh UPT di Bali. Pihaknya menghimbau agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri baik dalam rangka perjalanan dinas maupun pribadi kecuali yang bersifat sangat esensial pelaksanaannya serta merupakan arahan Presiden RI dan tugas belajar. Jika level Bali turun ke level 1 maka WFO akan naik 75%, WFH 25%. Hanya saja secara regulasi pihaknya tetap akan mengacu pada aturan yang salah satunya pada SE Sekjen Kemenkumham RI. Disinggung soal pencegahan Omikron, khususnya di Divisi Imigrasi, Kakanwil Jamaruli Manihuruk mengatakan bahwa pihaknya tetap meningkatkan protokol kesehatan pada layanan publik. Salah satunya 50% WFO tadi sehingga pergerakan orang di kantornya tidak terlalu ramai. Pihaknya meminta pemohon paspor maupun perpanjangan izin tinggal mengatur jarak. Sedangkan di Bandara Ngurah Rai dikatakan bahwa hingga saat ini belum ada pesawat komersial yang datang ke Bali. Miasa Bali Pos melaporkan.
Kegiatan presidensi Group of 20 G20 yang resmi diketuai Indonesia sejak 1 Desember 2021 lalu membawa berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdampak terhadap negara-negara di dunia. Pada perhelatan akbar tersebut, salah satu topik yang santer digaungkan oleh pemerintah Indonesia untuk dibahas bersama adalah digitalisasi terutama di bidang keuangan dan perekonomian nasional. Selain pemerintah, keikutsertaan lembaga swasta dan komunitas turut menjadi kunci dalam diskusi antar negara ini. Dilansir dari siaran persnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Republik Indonesia, Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah akan mengupas 3 isu digitalisasi dalam presidensi G20, antara lain keterhubungan atau connectivity dan pasca COVID-19, peningkatan kemampuan digital dan literasi digital, serta pembahasan mengenai cross-border data flow dan data free flow with trust. Johnny G. Plate mengatakan digitalisasi menjadi salah satu poin penting yang muncul akibat pandemi COVID-19. Kemunculannya justru mendorong migrasi aktivitas masyarakat ke ruang digital. Menurutnya, digitalisasi penting diimplementasikan pada sektor keuangan karena sekarang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan atau fasilitas perbankan lengkap. Disinilah peran teknologi finansial atau fintech menjadi krusial untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, memasuki tahun 2022, pionir fintech lending industry memfokuskan dukungannya terhadap kemajuan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan berbasis rantai pasok yang mudah dan cepat sehingga para pelaku UKM dapat menjalankan usaha secara lebih efisien sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional. Suardike Bisnis Bali melaporkan. Pembatalan 2 pertemuan G20 di Bali, pelaku pariwisata makin terpukul. Kami segera kembali dengan laporannya. How's it going? Kalau ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee, only one. 루악 와이드 커피 어디원? 맛있다.
Pemirsa, perpindahan dua rangkaian pertemuan G20 yaitu Second FCBD dan First FMCBG dari Bali ke Jakarta semakin memukul para pelaku pariwisata Bali. Ini juga makin memperdalam luka masyarakat Bali yang sedang fokus pada pemulihan ekonomi. Ketua Indonesia Hotel General Manager Association IHGMA Kapter Bali di Denpasar, Dr. Yoga Iswara mengatakan, Bali sedang terpuruk dan berharap banyak dari pelaksanaan sejumlah kegiatan pra-KTT G20 untuk membantu pemulihan. Tapi seperti petir di siang bolong, ada kabar bahwa dua kegiatan G20 dibatalkan dilaksanakan di Bali. Bali sangat merasakan dampak berupa tekanan yang sangat luar biasa akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Pandemi menurut Doktor Pariwisata Tamatan UNUD ini telah merontokkan industri kepariwisataan. Pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi 9,31% pada 2020 dan kemudian terkontraksi 9,85% pada 2021 di kuartal pertama. Bali berada di urutan ke-34 secara nasional. Namun kondisi yang lebih memprihatinkan ketika sense of empathy, sense of urgency, dan sense of crisis untuk pemulihan Bali tidak dirasakan serius oleh pemangku kebijakan. Sehingga berita pemindahan event yang siogianya diadakan di Bali seperti luka dalam yang menganga lebar diberikan tetesan jeruk nipis. Yoga Iswara menambahkan mirisnya kondisi Bali dari 14 Oktober 2021 terkait open border karena Bali telah dibuka untuk wisatawan mancanegara, namun terkesan pintunya masih digembok oleh beberapa kebijakan yang menghambat datangnya wisatawan seperti kebijakan visa, kebijakan penerbangan, kebijakan asuransi, kebijakan karantina, dan kebijakan negara yang bisa masuk ke Bali. Berbeda dialami di Jakarta yang sejak awal pandemi hingga sekarang mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan mengelola aspek ekonomi dan aspek kesehatan dengan baik dan seimbang serta menerapkan risiko manajemen yang aman dan terukur karena semua pesawat mendarat di Jakarta yang menyebabkan hotel karantina di Jakarta selalu penuh dengan harga fantastis. Alasan dipindahkan event Second FCBD dan First FMCBG dinilainya tidak masuk logika karena Jakarta memiliki kasus Omikron tertinggi secara nasional. Siogianya setiap event baik virtual dan hybrid tetap didorong untuk dilaksanakan di Bali yang sudah berhasil sukses menerapkan adaptasi new normal. Di antaranya program vaksinasi yang sudah mencapai di atas 95% untuk tahap 2. Sertifikasi CHSI sudah mencapai 2.357 industri, kedisiplinan masyarakat Bali terkait prokes tertinggi secara nasional, dan penanganan COVID-19 di Bali terkendali. Sehingga Bali pantas memiliki kesempatan untuk bernafas, untuk bangkit dan tumbuh, minimal menjaga aspek psikis masyarakat Bali yang sedang berdarah-darah. Cita Maya, Bali Post melaporkan. Pertumbuhan kredit baru pada triwulan 4 2021 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Indikasi tersebut berdasarkan hasil survei perbankan Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang SBT. Permintaan kredit baru sebesar 87%, lebih tinggi dari SBT 20,9% pada triwulan sebelumnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari kantor berita Antara mengatakan pertumbuhan penyaluran kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan. Ini tercermin dari nilai SBT yang tercatat positif naik pada kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Selanjutnya pada triwulan 1 2022 pertumbuhan kredit baru diperkirakan melambat, terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 52%. Perlambatan salah satunya disebabkan oleh standar penyaluran kredit pada triwulan 1 2022 yang kemungkinan sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Dia menjelaskan hal itu terindikasi dari indeks lending standar ILS sebesar 3,4% lebih tinggi dibandingkan dengan 2,6% pada triwulan 4 2021. Kondisi tersebut dipengaruhi perkiraan peningkatan suku bunga kredit yang dilakukan oleh sebagian bank. Kendati demikian, hasil survei menunjukkan responden tetap optimis pertumbuhan kredit ke depan. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2021 sebesar 5,2%.
Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, proses penyusunan Perwali Kota Denpasar tentang Peduli Lindungi sudah rampung. Kini Pemkot Denpasar tinggal melakukan sosialisasi sebelum penerapan. PLT Kabag Hukum Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusumadewi menyampaikan Perwali Kota Denpasar tentang Peduli Lindungi sudah rampung, tinggal penerapannya saja. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar rakyat akan diatur dan diberlakukan secara bertahap. Selain itu masih dimungkinkan juga dengan menunjukkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti vaksin, misal surat vaksin 1 dan 2. Sementara itu untuk mal dan tempat usaha atau instansi, menurutnya rata-rata sudah paham dengan pemakaian aplikasi ini, sehingga kini hal tersebut hanya tinggal dimatangkan. Diberitakan sebelumnya, selama ini penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tak digunakan secara efektif. Bahkan barcode yang ada di beberapa instansi maupun pusat perbelanjaan terkesan sebagai pajangan. Hanya 1-2 pusat perbelanjaan yang masih taat menggunakan aplikasi ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Idewo Gederai mengatakan, Perwali ini akan mengatur tentang pengefektifan penggunaan Peduli Lindungi bagi pelaku usaha, pengelola tempat pelayanan publik, instansi pemerintah, mal, swalayan, termasuk fasilitas umum. Aplikasi ini agar betul-betul bisa dijalankan secara optimal untuk screening COVID-19 dalam upaya pencegahan penyebaran kasus, apalagi dengan adanya varian baru. Dalam Perwali ini juga akan dilakukan pengaturan tentang sanksi bagi yang tidak menerapkan. Asmara Putra, Bali Pos melaporkan. Beralih ke informasi pendidikan, Politeknik Nasional menggelar wisuda ke-20 yang diikuti oleh 34 mahasiswa. Politeknik Nasional dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. 34 orang mahasiswa yang diwisuda pada wisuda ke-20 tersebut berasal dari program D3 Teknik Elektronika, D3 Usaha Perjalanan Wisata, dan D3 Akuntansi. Direktur Politeknik Nasional Denpasar dalam laporannya mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang link and match dengan industri sesuai arahan dari Dirjen Vokasi, Politeknik Nasional Denpasar selalu berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak industri baik lokal, nasional maupun internasional, mulai dari pemagangan, penempatan kerja, penyusunan kurikulum bahkan sampai SDM dosen dan networking dengan industri. Perkuliahan Politeknik Nasional sejak 3 tahun terakhir ini sudah dikembangkan ke arah industri base. Hal itu sejalan dengan kebijakan kampus Merdeka saat ini. Beberapa mata kuliah dilaksanakan langsung terjun ke industri dan masyarakat. Dalam mengembangkan pendidikannya, Politeknik Nasional tidak hanya fokus pada peningkatan hard skill, namun juga peningkatan soft skill mahasiswa. Politeknik Nasional saat ini memiliki program unggulan yaitu magang kerja di Singapura dan kerja di Jepang. Program ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik Nasional. Selain mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan di luar negeri, mahasiswa juga mendapatkan uang saku dan penghasilan selama magang di Singapura maupun kerja ke Jepang. Sehingga kuliah di Politeknik Nasional itu tidak hanya gratis, namun juga mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Tentunya program ini sangat sejalan dengan tagline Politeknik Nasional, Start Here, Go Anywhere. Di bidang SDM, sejumlah dosen kini terus ditingkatkan kualifikasinya untuk menjadi doktor dan peningkatan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung proses perkuliahan, salah satunya membangun gedung baru, dan dalam waktu dekat ini Polteknas akan membuka program studi baru Diploma 4. Lalu meningkatkan kerjasama dengan berbagai mitra dan dunia usaha dan juga dunia industri. Dan kami saat ini memiliki program di mana program kami hasil kerjasama dengan mitra studi. Salah itu adalah ada program kerja ke Jepang, kuliah sambil kerja ke Jepang, dan juga program kuliah sambil magang di Singapura. Di mana program ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, karena melalui program ini mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ijazah dan juga gelar, namun juga nanti setelah lulus mahasiswa diharapkan mendapatkan penghasilan, akan bisa mencapai ratusan juta rupiah karena mengikuti program magang di Singapura dan juga program kerja di Jepang. Program itu
Dalam wisuda ini juga diserahkan penghargaan kepada 3 mahasiswa terbaik dari masing-masing program studi oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8, Ketua Yayasan dan Direktur Politeknik Nasional. Ria Sobole TV. Kami akan segera kembali dengan informasi maling motor di depan kantor Desa Katung ditangkap. Pemirsa, Satreskrim Polres Bangli mengungkap kasus pencurian sepeda motor berlokasi depan kantor Desa Katung Agustus lalu. Pelakunya ditangkap di kawasan Jalan Pulau Batan, Denpasar saat hendak pulang ke rumahnya mengendarai motor hasil curian.
Kasatreskrim Polres Bangli AKP Androiwan Elim didampingi Kasihumas Ibtu Wayan Sarta menyampaikan, penangkapan pelaku berinisial IMADPS 27 tahun berawal dari adanya laporan korban Iwayan Sastono, warga Desa Katung yang kehilangan sepeda motornya di depan kantor Desa Katung Agustus lalu. Korban saat itu memarkir motornya dengan kondisi kunci masih nyantol. Setelah parkir, korban selanjutnya masuk ke kantor desa untuk keperluan mencari tanda tangan. Saat kembali ke parkiran, korban ternyata mendapati sepeda motornya sudah hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Polisi berhasil mengantongi ciri dan identitas pelaku yakni IMADPS dan Made AW 26 tahun. Pelaku IMADPS ditangkap di kawasan Jalan Pulau Batanta, Denpasar. Sedangkan pelaku IMADE AW telah terlebih dahulu diamankan Polsek Densel dengan kasus serupa. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Scoopy, 1 buah helm, dan 1 unit handphone. Dari hasil pemeriksaan, pelaku IMADPS saat itu ada di Kintamani dengan tujuan mengunjungi rumah mantan istrinya. Dia berangkat bersama-sama dengan pelaku Made AW. Dalam perjalanan sesampainya di depan kantor Desa Katung, Made AW yang dibonceng MADPS meminta berhenti karena melihat sepeda motor parkir dengan kunci nyantol. Oleh Made AW, motor itu lantas diambilnya. Laporan dari korban, kami dari Satreskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi ciri-ciri dan juga nama dari pelaku. Kemudian kita dari Satreskrim, khususnya unit Opsnal, berhasil mengamankan pelaku saat perjalanan mau ke rumahnya di Jalan Batanta. Sementara itu, pelaku IMADPS mengaku dirinya tidak ada niat mencuri. Dia merasa tidak melakukan pencurian motor. Saat itu ke Kintamani dengan tujuan untuk mengambil surat-surat. PS menyebut yang mencuri motor itu IMADE AW. Saat aksi pencurian, dia mengaku disuruh diam dan menunggu dengan jarak 5 meter. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 subpasal 362 junto pasal 55 ayat 1 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Raiswantara, Bali TV. Seorang pria 37 tahun di Denpasar ini nyaris diamuk massa karena dituduh mencuri di sebuah mal di Denpasar. Namun polisi yang menggerebeknya tidak mendapatkan barang bukti pencurian. Polisi malah menemukan barang bukti narkoba dari pria tersebut. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Imade Hendra Agustina didampingi Kanit Reskrim Ibtu Erik Andrian menjelaskan kejadian yang dilakukan tersangka Jihan diduga mencuri sebuah jam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP. Saat dilakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan barang yang diduga diambil pelaku. Justru saat dilakukan pemeriksaan, Jihan kedapatan membawa pipet kaca tutup air mineral yang sudah dimodifikasi mirip bong alat penghisap narkoba. Petugas juga mendapatkan 1 bungkus rokok yang ternyata di dalamnya tersimpan 1 plastik klip bening berisi barang haram jenis sabu-sabu. Selanjutnya pelaku digiring ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada pihak kepolisian, pelaku mengaku memperoleh narkotika dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya. Ia membeli barang haram tersebut dengan cara berkomunikasi melalui sambungan telepon. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Jihan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kerobokan, Kuta Utara, Badung pada Desember tahun lalu. Setelah diamankan oleh petugas security menghubungi kami lakukan penggeledahan di lokasi dan kami dapati barang bukti berupa alat hisap dan juga 1 buah tabung yang setelah kami lakukan uji lab, di dalamnya terdapat kandungan narkotika atau metafetamin. Ditambahkan Kapolsek Denbar untuk tuduhan pencurian tidak terbukti karena tidak ditemukan barang bukti dari pelaku. Polisi sempat mengecek rekaman CCTV dan memang tidak ada barang yang hilang. Sementara untuk narkoba, pelaku mengaku sudah 10 tahun menjadi pengguna. Raiswantara, Bali TV. Sementara itu, seorang pria 30 tahun dibekuk petugas Polsek Denpasar Barat karena mencuri uang milik tetangga kosnya. Keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru harus berakhir di penjara.
Kapolsek Denpasar Barat dan Bar Kompol Imade Hendra Agustina mengatakan Hasrat Andreas Geo, 30 tahun, melakukan aksi pencurian saat mengetahui Haryono warga Jalan Bukit Tunggal Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat pergi untuk membeli makan. Haryono yang pulang membeli makan terkejut karena melihat pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka. Setelah masuk kamar, korban melihat dompetnya sudah terbuka dan uangnya hilang. Selain itu, barang-barangnya di dalam kamar dalam keadaan berantakan. Melihat kejadian tersebut, ia melaporkan ke Polsek Denpasar Barat. Menerima laporan, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil rekaman CCTV di lokasi terlihat jelas Andreas masuk ke kamar korban pada saat korban pergi. Mengetahui dicari polisi, pelaku bersembunyi di dalam kamar dan akhirnya keluar menyerahkan diri. Ia selanjutnya digiring ke Mapolsek Denpasar Barat. Bersangkutan begitu tahu situasi rumah dalam keadaan kosong, masuk melalui dapur, lalu mengecek di ruang tamu, mencari barang-barang berharga, lalu didapatilah uang tunai yang ada di dompet korban. Setelah adanya laporan dari masyarakat, dari korban yang mengetahui pintu rumahnya dijebol, kita mendatangi lokasi, melaksanakan olah TKP, kita kumpulkan saksi, lalu mengarah ke pelaku. Setelah kita interogasi, yang bersangkutan tidak bisa berkelit, apalagi barang buktinya masih ada pada pelaku, jadi langsung kita. Alasannya, motivasinya melakukan pencurian ini karena ingin membeli sepeda motor. Pelaku mengakui perbuatannya mengambil uang milik tetangga kosnya itu. Tujuannya mencuri untuk membeli sepeda motor baru. Uang itu rencananya akan dipakai untuk deposit. Sayangnya ia keburu diamankan polisi sehingga niat untuk membeli sepeda motor baru harus berakhir di penjara. Rai Suantaro, Bali TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga Jumat 21 Januari kemarin, Bali masih mencatatkan tambahan kasus COVID-19 mencapai puluhan kasus. Memasuki hari ke-6 bertambah 2 digit, ada satu kabupaten yang mencatatkan jumlah warga yang terpapar hingga belasan orang. Pasien sembuh yang dilaporkan Jumat kemarin lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya hanya 1 digit. Sementara itu, korban jiwa kembali tercatat nihil. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, jumlah kasus baru yang dilaporkan sebanyak 38 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 114.639 orang. Tambahan kasus dilaporkan 6 kabupaten kota. Terbanyak dilaporkan Badung dengan jumlah 18 orang. Sehari sebelumnya, Badung juga mencatatkan tambahan kasus 2 digit, yaitu 14 orang. Sementara itu, di posisi kedua dan ketiga dengan jumlah 7 orang, dilaporkan Denpasar dan Jembrane. Sedangkan Kabupaten Gianyar 3 orang, Tabanan 2 orang, dan Buleleng 1 orang. 3 kabupaten nihil tambahan kasus adalah Karangasem, Klungkung, dan Bangli. Kumulatif korban jiwa tetap 4.063 orang, rinciannya 4.057 WNI dan 6 WNA. Sementara pasien sembuh bertambah 5 orang dari 2 kabupaten, yaitu Gianyar 3 orang dan Bangli 2 orang, sehingga total pasien sembuh mencapai 110.351 orang. 7 kabupaten nihil tambahan pasien sembuh yakni Denpasar, Jembrane, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Badung, dan Buleleng. Jumlah kasus aktif sebanyak 225 orang. Terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 175 tempat isolasi tersebar di seluruh kabupaten kota dan provinsi Bali. Saat ini Bali memiliki kapasitas isolasi terpusat sebanyak 883 bed. Dia Dewi, Bali Post melaporkan. Pedagang di pasar tradisional diminta segera sesuaikan harga minyak goreng. Kami segera kembali dengan informasinya.
Pemirsa, harga minyak goreng belakangan ini melambung tinggi. Atas situasi itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per liternya. Menyusul hal itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Karangasem meminta para pedagang segera menyesuaikan harga minyak di pasaran. Kadiskop UKM Perindak Karangasem IGD Lokasandika mengungkapkan kalau pihaknya telah menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan atau pemantauan harga minyak goreng minyak goreng di pasar tradisional. Hasil pemantauan harga minyak goreng di pasar tradisional harganya masih fluktuasi, masih kisaran Rp19.000 sampai dengan Rp20.000 per liternya yang tergantung dari merek minyaknya. Kalau untuk di toko modern harga minyak goreng sudah Rp14.000 per liternya. Dan pembeli hanya bisa membeli 1 liter minyak goreng, tidak boleh lebih. Melihat harga minyak goreng di pasar tradisional masih tinggi, pihaknya telah membuat jadwal untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang supaya mereka segera dapat menyesuaikan harga sebesar Rp14.000 per liternya. Pedagang segera dapat menyesuaikan harga minyak lewat sosialisasi oleh petugas. Sementara itu, pedagang di pasar Nikomang Sudarti mengakui kalau harga minyak goreng masih mahal, dirinya masih menjual di kisaran Rp19.000 sampai Rp20 per liternya, sehingga belum bisa menjual harga Rp14.000 karena membeli masih dengan harga mahal. Sedangkan salah seorang warga, Ari Ningsih, mengatakan harga minyak goreng di pasaran memang masih tinggi. Untuk itu pihaknya telah membeli minyak goreng ke toko modern karena sudah sesuai harga. Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tabanan dirancang menggunakan parkir elektronik atau barrier gate. Upaya tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sekaligus mencegah kebocoran pemasukan dari retribusi penyediaan pelayanan parkir. Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Imadeyase mengungkapkan penerapan parkir elektronik nanti akan sama seperti yang sudah tersedia di Pasar Transit Tabanan. Sebagai tahap awal, penerapan parkir elektronik akan ditempatkan di Pasar Kediri dan Terminal Persiapan di pintu masuk masing-masing. Menurutnya saat ini rencana tersebut masih diproses pembahasannya, sekaligus menjajaki bersama pihak bank yang diajak kerjasama. Rencananya parkir elektronik ini dibiayai oleh salah satu pihak perbankan melalui dana CSR. Sebab jika mengandalkan Pemda, dana yang dimiliki saat ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalangan perbankan dilibatkan untuk diajak bekerja sama. Menurut mantan Kadis Koperasi dan UKM ini, pemasangan parkir elektronik akan membuat pendapatan retribusi menjadi lebih akurat. Bahkan ketika data masuk atau terjadi transaksi sudah bisa dimonitor oleh sistem. Bercermin dari itu, maka proses retribusi parkir dengan sistem elektronik akan efektif. Madeyase menambahkan, hal ini masih rencana dan memerlukan proses panjang dan bank yang diajak kerjasama sudah menjanjikan dan mau membantu mewujudkannya. Pemirsa, kemacetan di depan Pasar Gunung Agung ketika pasar ikan mulai buka berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Gunung Agung Denpasar. Kondisi ini banyak menuai keluhan karena cukup mengganggu para pengguna jalan, meskipun kemacetan itu tidak berlangsung lama. Ketua Komisi 2 DPRD Denpasar Iwayan Swadiputra mengungkapkan pihaknya sejak lama telah mendengar adanya keluhan terkait kemacetan di depan Pasar Gunung Agung. Karena itu pihaknya berharap Perumda melakukan penanganan untuk mendapatkan solusi agar masyarakat tidak terganggu lagi saat melintas di kawasan itu. Swadi mengatakan potensi yang ada di Pasar Gunung Agung cukup besar karena menjadi pasar ikan yang cukup ramai. Kondisi ini harus dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pemkot Denpasar. Di sisi lain, Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wirenata mengakui bila selama ini pihaknya juga mendapat keluhan atas kondisi kemacetan di depan pasar tersebut. Bahkan pihak kepolisian pun sudah pernah menyampaikan kondisi ini. Pihaknya sudah minta pengelola unit pasar di sana menempatkan petugas saat jam-jam ramai. Petugas yang ada akan ikut mengatur kondisi arus kendaraan sehingga akan cepat terurai kemacetannya.
Pihaknya juga berencana mencari alternatif lain seperti menjalin kerjasama dengan pemilik lahan di sekitar pasar untuk dijadikan tempat parkir sehingga mengurangi parkir di jalan. Kemacetan di jalur itu biasanya terjadi pukul 9 karena jam bukanya baru bisa jam itu. Asmara Putra, Bali Post melaporkan. Bali telah lama bergantung pada sektor pariwisata, sehingga dengan sendirinya perekonomian Bali sangat sensitif terhadap kondisi pariwisata. Karena itu pemulihan perekonomian Bali akan sangat bergantung pada pemulihan sektor pariwisata. Pemerhati ekonomi dari Undiknas University, Agus Freddy Maradona mengatakan untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif, pemulihan sektor pariwisata mutlak diperlukan. Menurutnya, meskipun Bali sudah membuka diri untuk wisatawan mancanegara, kasus COVID-19 khususnya varian Omikron masih menjadi masalah besar di berbagai negara asal wisatawan mancanegara. Untuk itu, pemulihan pariwisata Bali saat ini hendaknya dilakukan dengan memaksimalkan pasar wisatawan domestik, termasuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Dikatakannya, hal yang lebih penting saat ini bukan saja pemulihan ekonomi Bali dalam jangka pendek, akan tetapi juga membangun daya tahan ekonomi Bali dalam jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan transformasi yang signifikan terhadap perekonomian Bali agar tidak lagi bergantung hanya pada sektor pariwisata. Upaya transformasi ini tentunya tidak bisa berjalan cepat dan tentunya membutuhkan komitmen dan upaya serius dari para pemangku kepentingan. Sementara itu, Kepala KPW BI Bali Trisno Nugroho menyampaikan pemulihan ekonomi Bali dalam jangka panjang berarti berbicara tidak hanya sektor pariwisata saja, melainkan juga sektor lainnya seperti pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain. Jadi tantangan jangka panjang adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan melakukan diversifikasi ke sektor lainnya. Di sisi lain, tantangan di sektor pariwisata ke depan adalah bagaimana mengembangkan pariwisata Bali menjadi pariwisata berkualitas atau quality tourism. Dalam mengatasi tantangan jangka pendek yaitu terkait penurunan kondisi ekonomi, dampak pandemi COVID-19, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencari pasar wisman potensial, antara lain dengan direct flight dari negara potensial namun aman dengan memperhatikan kasus konfirmasi, positivity rate, dan varian baru. Selanjutnya kemudahan visa dan memperpendek karantina. Swardika Bisnis Bali melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan penghargaan Bali Brand Sekar Madu.
Pemirsa, inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha agar produknya bisa diterima dan bersaing di pasaran. Prinsip itulah yang selama ini diterapkan Wayan Karmen, pemilik usaha kerajinan keben Sokasi dengan brand Sekar Madu. Ia berinovasi dengan membuat produk Sokasi yang bisa tampil beda dengan produk Sokasi perajin lainnya. Warga Desa Jeham, Kecamatan Temuku, Bangli ini sudah 11 tahun menggeluti usaha kerajinan Sokasi batik. Sebelum terjun ke usaha kerajinan Sokasi batik, Karmen sempat bekerja sebagai karyawan hotel. Karena terkena PHK, akhirnya memilih pulang kampung. Potensi di Bangli yang paling dominan adalah bambu, sehingga dirinya melirik kerajinan keben. Ia pun kemudian mencoba belajar secara otodidak membuat produk Sokasi yang berbeda. Dengan produk Sokasi pada umumnya, Karmen mendapat inspirasi menghias Sokasi dengan batik. Teknik membatik yang dilakukan pada Sokasinya sama seperti membatik pada selembar kain. Proses pewarnaannya melalui tahap perebusan tanpa menggunakan cat dan minyak. Menurutnya hal inilah yang membuat produk batiknya memiliki ketahanan yang lebih lama dibanding produk Sokasi lainnya. Meski dicuci atau disikat, warna dan motif batiknya tidak luntur. Selain itu, juga aman jika tersentuh makanan. Setelah PHK, yang pulang kampung, kebetulan di rumah itu yang udah berpikir nanti kalau pulang ke rumah apa sih yang dikerjakan gitu. Kebetulan yang lihat potensi di Bangli yang paling dominan, paling banyak ya tersedia bahan yaitu bambu, sehingga dia melirik kerajinan keben. Mengawali kerajinan keben ini memang dia belajar otodidak dengan teknik membatik. Awalnya seperti ini ke Astongkare, setelah dia menjalani sampai saat ini hampir 11 tahun usaha kami bisa berjalan seperti biasa, walaupun saat ini dalam kondisi pandemi ya ada aja order yang saya kerjakan. Dari aneka motif batik yang selama ini dibuatnya, motif yang paling laris di pasaran yakni motif rangrang dan geringsing. Motif tul-tul juga jadi favorit karena terlihat antik. Supaya konsumen tidak bosan, ia pun terus berusaha menciptakan motif baru. Selain Sokasi keben, ia juga membuat produk anyaman bambu dengan hiasan batik lainnya seperti kepe, ebek, tempat bunga, dan tas. Selama ini produk buatannya banyak dibeli pengepul. Untuk pemasaran, Karmen mengatakan saat ini lebih banyak dilakukan lewat online. Ia pun kerap menawarkan harga menarik bagi yang berminat menjadi reseller produknya. Suksema yang ucapkan ring susunan yang pengkali ring media Bali Pos, Bali TV yang telah memperhatikan kami selaku pengrajin kecil. Mudah-mudahan sumbangsih promosi dari bapak-bapak bisa memberikan kami jalan ke depannya untuk lebih dikenal. Usaha UKM Sekar Madu niki bisa berguna untuk keluarga, untuk orang banyak. Sebagaimana pengusaha lainnya, Karmen mengaku cukup merasakan dampak pandemi COVID-19. Daya beli konsumen dirasakan sangat menurun. Setelah 2 tahun berlalu, dampaknya sangat dirasakan karena konsumen sekarang lebih banyak mencari produk yang murah. Meski demikian, sampai saat ini ia tetap bersyukur sebab produknya masih laku di pasaran dan masih ada saja pesanan yang datang. Putu Ratna, Bali TV. Komunitas seni Goro Giri Gorawa, Desa Adat Bukit, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, meraih penghargaan sebagai kesenian terfavorit dari pemirsa YouTube channel Bali TV berdasarkan jumlah like dan jumlah penayangan. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya mengajegan Bali di bidang seni budaya.
Ketua Komunitas Seni Goro Giri Gorawa, Desa Adat Bukit, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Imade Martike yang akrab dipanggil Dek Gus menyampaikan, Seke Bleganjur Remaja Duta Kabupaten Gianyar PKB ke-43 tahun 2021 ini merasa bangga menerima penghargaan Bali TV sebagai Seke kesenian terfavorit pemirsa YouTube channel Bali TV. Martike menyampaikan anggota komunitas Seni Goro Giri Gorawa yang berdiri 2011 semakin bersemangat melestarikan kesenian khususnya Bleganjur. Komunitas seni di Tampak Siring yang awalnya kumpul seni tabu di tingkat Banjar, selanjutnya berkembang ke tingkat desa. Kini dalam komunitas Seni Goro Giri Gorawa bergabung beberapa seniman tabu dari Sukawati. Pelestarian kesenian tabu seperti Bleganjur bisa dijadikan ajang menjalin persaudaraan di tataran generasi muda. Titang dari komunitas Seni Goro Giri Gorawa Tampak Siring mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa channel YouTube Bali TV atas dukungannya, serta terima kasih banyak kepada Bali TV atas apresiasinya sangat luar biasa kepada kami sebagai Seke kesenian terfavorit pemirsa YouTube channel Bali TV. Yang kita rasakan sebagai Duta Bleganjur saat PKB yang lalu, baru pertama kali mungkin kita melaksanakan PKB dalam masa pandemi. Nah, di situ kita sebagai pelaku seni sangat merasakan dampaknya, di mana semua dibatasi dengan aturan-aturan yang sangat ketat yang mesti kita taati. Jadinya ruang gerak kita saat hajatan helatan PKB tahun lalu ini kok sangat-sangat susah yang kita rasakan. Begitu juga dengan ruang lingkup kita dalam persiapan melakukan latihan, semua harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itulah mudah-mudahan PKB tahun ini bisa lebih longgar sehingga teman-teman pelaku seni yang menjadi duta bisa berkreasi lebih leluasa dan lebih maksimal. Saputra, Bali TV. Sementara itu, sebagai upaya mengajegan Bali di bidang seni budaya, Bali TV juga memberikan penghargaan kepada Seke Gong Adi Putra Kencana Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sebagai kesenian terfavorit dari pemirsa YouTube channel Bali TV. Kalian Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Inyoman Asta didampingi Koordinator Seke Iketut Mandre dan Inyoman Budiana menyampaikan sangat bangga Seke Gong Adi Putra Kencana sebagai Seke terfavorit pemirsa YouTube channel Bali TV. Dengan penghargaan dari Bali TV, masyarakat Banjar Kawan Desa Mas bersemangat melestarikan kesenian gong kebiar. Seke Gong Adi Putra Kencana yang tampil saat PKB tahun 2021 merupakan generasi ke-7 dari perjalanan perputaran waktu generasi ke generasi pengrawit di Banjar Kawan Desa Mas Ubud. Generasi pertama dimulai dari tahun 1960-an, saat itu dibina oleh seorang maestro kerawitan, Ana Agung Gede Mandre. Pada era tahun 1965, generasi saat itu pernah melakukan lawatan ke Bangkok dengan misi kebudayaan dipimpin oleh Ide Bagus Tilem, yang merupakan salah satu maestro seniman patung di Bali yang berasal dari Banjar Kawan Desa Mas Ubud. Tidak sampai di situ, generasi terus berlanjut dan pada tahun 1990-an lahir generasi keempat yang tergabung dalam Seke Gong Putra Kencana. Generasi keempat ini telah mampu membuat tonggak sejarah yang membuat Banjar Kawan dikenal dengan lahirnya para pengrawit alami yang sering mendapat kesempatan tampil dalam ajang-ajang yang bergengsi mewakili Kecamatan Ubud, juga Kabupaten Gianyar pun Provinsi Bali. Prestasi yang ditorehkan Seke Gong Putra Kencana diantaranya juara 1 Lomba Bleganjur sekecamatan Ubud tahun 1990, juara 2 dalam ajang seleksi gong kebiar sekabupaten Gianyar tahun 1994, dan sebagai duta Provinsi Bali sebagai pendamping gong kebiar dewasa pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun 1996.
Kemudian di tahun 2002 lahirlah generasi Sekegong anak-anak Adi Putra Kencana di bawah binaan duet Inyoman Budiana dan Imadi Pestawan, dikoordinir oleh Iketut Mandre yang tampil sebagai duta gong kebiar anak-anak Kabupaten Gianyar dalam ajang Pesta Kesenian Bali pada tahun 2004. Tahun 2016 melihat kerinduan kembali masyarakat akan prestasi yang ingin dicapai dari Sekegong di Banjarkawan. Masyarakat pecinta seni ingin membangkitkan kembali euforia berkesenian sebagai bagian dari pengabdian untuk mempertahankan tradisi berkesenian adiluhung dengan lahirnya generasi Sekegong remaja dewasa Adi Putra Kencana dalam Pasubayan 1 Oktober 2016 yang bertekad membangkitkan dan mempertahankan tradisi Seke Sebunan yang selalu tampil dalam ajang bergengsi sebagai duta seni kabupaten dengan minimal 85% penabuh asli Banjarkawan yang merupakan seniman-seniman alami, yang kembali dipimpin duet Inyoman Budiana dan Imadi Pestawan dengan dikoordinir oleh Iketut Mandre dengan moto Mundut yang Taksu. Kedepannya kami sangat berharap Sekegong terutamanya yang Sebunan seperti kami ini bisa terus menjadi tonggak di dalam melestarikan Sekegong yang ada di Bali. Saputra, Bali TV. Bali sudah saatnya memiliki sekolah khusus olahraga SKO seperti Ragunan di Jakarta dan juga Kalimantan Timur. Tujuannya supaya atlet bisa berkonsentrasi penuh antara latihan belajar guna meningkatkan prestasi olahraga termasuk akademisnya. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra di Denpasar menuturkan, potensi atlet bermunculan dari Bali cukup besar. Terbukti meskipun wilayah Bali relatif kecil termasuk penduduknya, tetapi prestasi olahraganya menyodok ke peringkat 5, menggeser Jateng di PON 20 Papua 2021. Diakuinya selama ini Bali hanya memiliki pusat pembinaan dan latihan pelajar PPLP untuk 3 cabur, yakni panjat tebing, atletik, dan pencak silat. Alangkah baiknya jika semua cabur ditampung dalam satu wadah sekolah khusus olahraga sehingga pembinaan olahraga lebih fokus dan terpusat. Disinggung tentang biaya pembangunan SKO, Gus Adi menegaskan banyak pengusaha luar Bali sebagai pelaku usaha di Bali dan hingga 30% dari total keuntungannya bisa disalurkan melalui CSR. Dirinya selaku mantan Ketua Umum Pengprov EPTI Bali juga bertekad tarung derajat supaya memiliki PPLP guna membina petarung yang berbakat dan bertalenta sejak duduk di bangku SMP. Daniel Fajri, Bali Post melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan protokol kesehatan, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku taat protokol kesehatan, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Kami akhiri seputar Bali malam ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.